Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfa Rizky Amata dengan NPM 231457 yang akan mempresentasikan makalah hasil analisis saya yang berjudul Analisis Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum dan Kaitannya dengan Masyarakat Bersahaja. Makalah ini saya susun berdasarkan analisis jurnal karya Andi Dewi Pratiwi yang diterbitkan di Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat pada tahun 2021. Di Indonesia, keragaman budaya dan tradisi telah melahirkan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun atau yang kita kenal sebagai hukum adat. Nah, hukum adat bukan cuma sekedar aturan formal, melainkan cerminan nilai dan kearifan lokal yang mengakar kuat dalam kehidupan komunal. Dalam memahami hukum adat secara komprehensif, diperlukan pendekatan multidisiplin yang salah satunya melalui antropologi hukum ini, yang memberi perspektif kaya untuk memahami bagaimana hukum adat berproses dan berfungsi, khususnya dalam konteks masyarakat bersahaja. Dalam makalah ini, terdapat 4 pertanyaan pokok yang saya analisis. Yang pertama itu, apa itu hukum adat dan bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana antropologi hukum memandang hukum adat. Yang ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketanya. Dan yang keempat, apa kaitan hukum adat dengan konsep masyarakat bersahaja. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada pokok pembahasan, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu hukum adat dan antropologi hukum itu sendiri. Nah, yang pertama-tama secara etimologis itu kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Namun perlu untuk dicatat bahwa hukum adat itu tidak sama dengan hukum kebiasaan. Dan keduanya itu dibedakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurut Snook Hookeronge, hukum adat adalah adat yang memiliki sanksi, sementara adat yang tidak memiliki sanksi hanya disebut kebiasaan normatif. Kita bisa lihat dari slide pengertian di sini, itu adat berasal dari bahasa Arab, adah yang berarti kebiasaan, lalu ada hukum, itu adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku individu dan entitas dalam masyarakat. Nah, lalu hukum adat sendiri itu adalah hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan ceritanya sendiri dan terus-menerus dalam keadaan eh, tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Nah, contoh peristiwa dari hukum adat adalah larangan pernikahan satu marga di suku Batak. Dalam perspektif hukum adat Batak, itu sepasang pria dan wanita memiliki marga yang sama. Contohnya mungkin sesama marga Simanjuntak itu dilarang keras untuk menikah karena dianggap satu darah atau disebut parsubang. Jika dilanggar, maka terdapat sanksi sepasang pria dan wanita tersebut akan dikucilkan atau dikeluarkan dari klan adat, tidak diakui, ataupun diusir dari kampung halaman sendiri. Nah, sementara contoh lain itu mungkin ada peristiwa adat tradisi mudik Lebaran yang merupakan kegiatan murni sebagai tradisi atau kebiasaan yang hidup di masyarakat dan tidak memiliki konsekuensi hukum adat jika tidak dilakukan. Itu adalah contoh dari hukum adat sendiri. Lalu eh, definisi antropologi hukum itu adalah ilmu pengetahuan logos tentang manusia yang terikat dengan hukum. Manusia yang dimaksudkan adalah manusia yang hidup dalam masyarakat dan bergaul antara yang satu dengan yang lainnya, baik masyarakat yang masih sederhana budayanya maupun yang sudah modern. Budaya yang dimaksud dalam konteks ini adalah budaya hukum, yaitu berbagai macam bentuk perilaku manusia yang berkaitan maupun mempengaruhi masalah hukum. Nah, Hobel pun menyatakan bahwa untuk memahami tempat hukum dalam struktur masyarakat, kita harus terlebih dahulu memahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut
secara keseluruhan. We must have a look at society and culture at large in order to find the place of law within the total structure. Nah, pernyataan ini tuh memperlihatkan bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari segi-segi kebudayaan lain seperti ekonomi, politik, struktur dan organisasi sosial, ideologi dan religi. Lalu apa sih hubungannya dengan konsep masyarakat bersahaja atau yang kita sering sebut dengan primitive atau simple society dalam antropologi? Nah, masyarakat bersahaja itu memiliki 4 karakteristik pokok yang mendasari tatanan hukum mereka. Pertama, mereka memiliki hubungan kekerabatan eh, yang sangat kuat. Segala urusan individu itu diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu yang kedua, tatanan hidup mereka itu diatur melalui sistem hukum yang tidak tertulis namun dipahami secara intuitif oleh setiap anggotanya. Yang ketiga, mereka hidup berdampingan erat dengan alam atau memiliki ketergantungan ekologis yang tinggi. Dan yang keempat, segala keputusan hukum yang krusial berada di tangan tetua adat yang diposisikan sebagai otoritas moral dan spiritual tertinggi. Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia sendiri memiliki landasan konstitusional yang kuat. Dasar hukumnya terletak pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar. Secara tegas mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pasal tersebut diperkuat oleh pasal 28I ayat 3 tentang penghormatan identitas budaya. Pasal 3 dan 5 UPA tentang hak ulayat serta Undang-Undang Desa yang secara khusus mengatur desa adat dalam pasal 95 hingga 97. Nah, untuk memahami secara ilmiah, kita dapat merujuk kepada dua tokoh pelopor antropologi hukum yang saya bawa di sini. Yang pertama ada Bronislaw Malinowski yang menekankan bahwa hukum dalam masyarakat tradisional tidak selalu berbentuk formal seperti undang-undang ataupun peraturan yang lainnya, melainkan hadir melalui kebiasaan, kewajiban timbal balik, dan sanksi sosial. Nah, Malinowski itu mematahkan anggapan bahwa masyarakat tradisional tidak memiliki hukum. Ia berargumen bahwa hukum tidak melulu harus tertulis berupa kitab perundang-undangan formal. Hukum sejati justru hidup dalam kewajiban timbal balik, adat kebiasaan, dan tekanan sosial keseharian masyarakat. Jadi hukum tidak hanya terdapat dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga hidup dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari, menurut Bronislaw Malinowski. Lalu yang kedua ada Paul Bohannan. Nah, Paul Bohannan ini menekankan bahwa hukum tidak bisa dipahami secara universal tanpa melihat konteks budaya tempat hukum itu berkembang. Jadi, menurut Paul Bohannan itu hukum adalah institusi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakatnya. Eh, Nah, kita tidak bisa menggunakan kacamata hukum barat yang serba tertulis untuk menilai keadilan di dalam masyarakat bersahaja, menurut Paul Bohannan. Lalu, namun bagaimana posisi hukum adat saat ini di Indonesia sendiri? Nah, dalam sistem hukum nasional, hukum adat berkedudukan unik karena hukum adat tidak terkodifikasi secara formal, namun tetap mengikat bagi penganutnya. Nah, Van Vollenhoven mengingatkan bahwa pemahaman hukum adat harus dinamis dan selaras antara penguasa dan masyarakat. Jika hukum adat sudah mati di masyarakat, namun tetap dipertahankan dari atas, penetapan itu sia-sia dan sebaliknya juga demikian. Sucipto Raharjo juga menegaskan bahwa hukum adat tetap ada sebagai pelengkap hukum nasional dan memberikan saluran bagi kebiasaan yang tidak terucap dalam hukum tertulis gitu. Nah, dalam kacamata antropologi hukum, hukum bukan sekedar pasal-pasal mati di atas kertas. Hukum adalah aktivitas
kebudayaan yang aktif berfungsi sebagai social control, pengendalian sosial, dan social order, alat penjaga keteraturan. Sebagai budaya hukum, hukum adat lahir bukan dari proses legislatif, melainkan dari opini-opini populer masyarakat yang diperkuat sanksi kebiasaan. Karena itulah ia cenderung tidak tertulis. Dan yang menarik dari hukum adat ini adalah ia senantiasa mempertimbangkan kondisi psikologis anggota masyarakatnya sehingga ketaatan terhadapnya didasari oleh rasa keadilan, bukan paksaan formal. Ini dijadikan ini menjadikan hukum adat hidup responsif di lingkungan masyarakat. Nah, salah satu kontribusi terbaik dari hukum adat yang sangat dikagumi dalam kajian antropologi hukum adalah cara masyarakat hukum adat menyelesaikan masalah sosial tanpa membebani aparat penegak hukum formal. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat berlangsung melalui empat tahapan. Nah, yang pertama itu pengumpulan pengaduan beserta bukti dan saksi. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan saksi melalui musyawarah tetua adat. Yang ketiga, penentuan waktu dan tempat upacara adat. Dan yang keempat itu penjatuhan sanksi melalui upacara pembersihan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa kasus-kasus berat seperti pembunuhan atau korupsi tetap harus diselesaikan melalui jalur hukum positif. Nah, sesuai dengan analisis Andi Dewi Pratiwi, hukum adat memiliki dua karakter utama yang membedakan secara ekstrim dari hukum modern. Pertama itu sifat terbuka atau open character. Nah, hukum adat dapat maksudnya itu hukum adat dapat menerima unsur dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Yang kedua itu sifat sederhana atau simplicity. Nah, hukum adat tidak rumit dan dilaksanakan atas dasar saling percaya antar anggota komunitas. Nah, kedua sifat inilah yang membuat hukum adat begitu adaptif terhadap dinamika sosial. Tetapi penting untuk dipahami bahwa eh, perundang-undangan di Indonesia itu membedakan antara istilah adat dan kebiasaan, sehingga eh, hukum adat tidak identik dengan hukum kebiasaan, tetapi kebiasaan yang diakui dalam perundang-undangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Nah, sebelum saya mengakhiri pemaparan saya, mari kita tarik benang merah keterikatan atau keterkaitan mutlak antara hukum adat di masyarakat bersahaja. Pertama, masyarakat bersahaja adalah habitat alami hukum adat. Nah, disinilah aturan organik tersebut dapat hidup berdampingan erat dengan keseharian manusia tanpa tumpang tindih birokrasi. Kedua, penyelesaian hukum di dalamnya bersifat kosmologis, spiritual, yang artinya sanksi yang diberikan bukan sekedar hukuman badan, melainkan upaya memulihkan kembali keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Yang ketiga itu sistem ini mengatur kolektivisme demokratis melalui musyawarah, mufakat, dan menolak cara-cara peradilan modern yang bersifat win tulus atau adversarial. Nah, sebagai kesimpulan studi antropologi hukum ini, antropologi hukum menyadarkan kita bahwa hukum adat di dalam masyarakat bersahaja adalah bukti nyata bahwa keadilan sosial dapat tegak secara harmoni tanpa harus bergantung pada aparat negara yang kompleks. Nilai luhur inilah yang harus kita pertahankan dan kita integrasikan ke dalam hukum nasional kita. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang teman-teman berikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.